Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8CD. Pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan video KIE yang telah kami buat terkait dengan cara penggunaan obat topikal salep hidrokortison 1%. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Ninyoman Istika Novaniko Mala sebagai apoteker Mala. Lalu selanjutnya ada Acentana Gatamari Citang sebagai Kak Maya. Selanjutnya ada Putu Wahyu Ananta Wijaya sebagai pasien Rio. Lalu ada Niputu Nadia Maharani sebagai mahasiswi farmasi yang sedang magang. Dan terakhir ada Dewa Gede Kresna Dwipayana sebagai asisten apoteker Dimas. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari yang cerah, Rio, seorang pemuda berusia 19 tahun, memasuki apotek Sumber Bahagia ditemani oleh kakaknya yang bernama Maya. Rio membawa selembar resep dari dokter kulit dengan keluhan gatal-gatal yang sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir di bagian ruas jari, lengan, dan punggungnya. Selanjutnya Kak, selamat siang Kak, selamat datang di apotek Sumber Bahagia. Perkenalkan saya Dimas sebagai asisten apoteker di sini. Sebelumnya, apakah ada yang saya bisa bantu? Jadi ini Kak, saya mau nebus resep dari dokter kulit. Baik, saya baca resepnya dulu ya. Jadi, ini dokter meresepkan obat topikal hidrokortison 1%, obat salep, anti radang, dan anti gatal. Sebelumnya, saya boleh tahu namanya? Nama saya Rio Kak. Saya kakaknya menemani dia karena dia belum pernah pakai salep sebelumnya. Oh, baik Kak. Boleh saya minta waktu sebentar untuk konseling dengan apoteker? Boleh Kak. Rio dan Kamaya silakan masuk untuk konseling dengan apoteker ya. Halo, selamat siang Kak. Sebelumnya selamat datang di apotek kami. Perkenalkan saya apoteker Mala. Sebelumnya benar dengan Kak Rio? Betul Kak. Oke. Ini sebelumnya saya sudah baca resepnya. Dari dokter ada meresepkan salep topikal hidrokortison 1%. Ini salep untuk gatal dan anti radang. Sebelumnya kakaknya siapa? Saya kakaknya Rio, lagi ngobrol sama Rio. Oh, seperti itu. Oke. Sebelumnya boleh saya tahu apa yang sudah disampaikan oleh dokter sebelumnya terkait obat ini? Jadi dokter bilang itu salepnya digunakan untuk meredakan gatal pada kulit saya dan kemerahan saya Kak. Tapi saya kurang tahu cara menggunakan salep itu. Oke, sebelumnya selain gatal, gejala apa aja yang Kak Rio alami ya, dan di bagian mana saja gatalnya yang terjadi? Untuk gatalnya itu saya rasakan di ruas jari saya dan juga punggung saya, apalagi waktu malam. Jadi saya kesusahan tidur gitu Kak. Oke, gejalanya udah dialami berapa hari Kak? Kira-kira udah 4 hari sih Kak. Oh, oke. Baik Kak Rio, saya catat dulu ya. Sebelumnya Kak Rio pernah ada riwayat alergi obat? Selama ini belum ada sih Kak. Belum ada. Berarti ini baru pertama kali menggunakan salep ya? Iya, pertama kali Kak. Oke, karena Kak Rio baru pertama kali menggunakan salep, nanti saya jelaskan secara rinci bagaimana cara untuk menggunakan salep. Permisi Kak Mala, apakah saya boleh ikut mendengarkan sesi konselingnya untuk menambahkan pengetahuan saya? Sebelumnya saya juga sedang magang di sini. Oke, boleh deh Pak. Oke, jadi gini Kak, jadi salep hidrokortison ini merupakan salep untuk meredakan gatal, kemerahan, dan peradangan ringan pada kulit. Nah, jadi salep ini itu termasuk ke dalam obat topikal yang dimana ini itu hanya boleh digunakan untuk pemakaian luar saja dan tidak boleh digunakan untuk pemakaian dalam seperti pada luka yang terbuka, daerah mata, mulut, ataupun hidung. Baik, saya jelaskan lebih lanjut ya terkait obat topikal ini. Jadi, obat topikal itu ada beberapa macam Kak, seperti salep, krim, gel, dan lotion. Nah, yang membedakan antara keempat ini yaitu dari formulasinya. Nah, salep itu memiliki tekstur semi padat dan mengandung komponen seperti minyak yang tinggi sehingga cenderung lengket dan berminyak.
Lalu untuk salep itu digunakan pada kulit yang kering, bersisik atau mengkupas karena mampu mempertahankan kelembaban dan membentuk lapisan pelindung di kulit. Nah sebaliknya nih Kak, kalau krim itu dia mengandung lebih banyak air dibandingkan salep. Lalu untuk gel itu dia memiliki tekstur yang ringan, berbasis air atau alkohol, dan cepat mengering. Sementara itu, yang terakhir itu ada lotion. Dia merupakan sediaan cair yang paling encer di antara keempat bentuk sediaan ini. Nah, jadi seperti itu Kak penjelasan terkait obat topikal. Ada yang belum dimengerti terkait obat topikal? Wah, terima kasih banyak penjelasannya Kak. Jadi obat ini tinggal diolesin aja ya Kak? Betul sekali Kak Rio, tapi tetap ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penggunaan salepnya. Saya jelaskan ya, yang pertama itu pastikan Kak Rio mencuci tangan bersih terlebih dahulu. Lalu yang kedua, area yang gatal seperti yang Kak Rio jelaskan di sela-sela jari itu dicuci dulu dengan sabun, lalu dikeringkan dengan handuk secara lembut. Nah, setelah itu sudah boleh dioleskan salepnya secara tipis dan merata. Nah, kira-kira sepanjang satu ruas jari untuk area gatal yang kira-kira seukuran satu telapak tangan. Nah, yang terakhir tinggal cuci kembali tangannya hingga bersih. Maksudnya dapat dimengerti? Oh, berarti kalau misalnya ini kan Rio suka gatel ya di punggung. Kalau saya bantu untuk olesin, berarti nggak apa-apa ya? Oh, sangat tidak apa-apa Kak Maya, cuma ingat untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Tapi kalau semisal kita ngoleksinya lebih tebal, apa lebih cepat semuanya apa Maya? Justru jangan terlalu tebal ya Kak Rio, karena pengolesan salep yang terlalu tebal itu bukannya malah membuat obat itu bekerja lebih cepat, tapi malah akan meningkatkan risiko efek samping. Nah, jadi untuk salep ini itu digunakan 2 kali sehari ya Kak, yaitu di pagi hari dan malam hari. Nah, diusahakan juga untuk mengoleskannya itu di jam yang sama setiap harinya, agar pengobatannya lebih teratur dan efektif. Berarti kalau tentang efek samping itu kira-kira apa aja yang bakal terjadi? Nah, jadi ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi, itu seperti efek samping yang ringan, biasa muncul seperti rasa panas atau perih sesaat setelah dioleskan, kulit menjadi kering atau iritasi ringan. Kalau digunakan terlalu lama atau berlebihan, bisa menyebabkan kulit menipis seperti muncul garis putih atau perubahan warna kulit. Namun tidak usah khawatir Kak, selama penggunaannya benar, efek samping tersebut bisa dihindari. Oh gitu. Izin memotong Kak Mala, berarti ini termasuk dalam regimen topikal ya? Nah, bagaimana jika pasiennya itu lupa 1 kali pemakaiannya? Oke, pertanyaan bagus nih Kak. Nah, ketika Kak Rio atau Kak Amanya lupa mengoleskan obatnya, segera digunakan ketika ingat. Tapi kalau sudah dekat jadwal penggunaan selanjutnya, boleh dilewatkan saja dosis yang sudah terlewat dan jangan digunakan secara double. Oke, selanjutnya saya jelaskan dulu ya cara penyimpanan dari salepnya ini. Nah, salepnya itu nanti disimpan di suhu ruang. Jangan dimasukkan ke kulkas dan jangan kena sinar matahari secara langsung. Mungkin kalau di rumah bisa disimpan di meja dekat tempat tidurnya Kak Rio yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan yang paling penting, jangan lupa setelah Kak Rio menggunakan salepnya, ditutup kembali tutupnya dengan baik. Karena untuk menghindari adanya kontaminasi dan menjaga kualitas salepnya. Oh ya Kak, kalau misalnya nih Rio gatalnya udah hilang, tapi salep itu belum habis, itu lanjut dipakai apa boleh stop ya? Oh, sebenarnya kalau secara umum itu boleh di stop, namun lebih baik dikonsultasikan dengan dokternya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya udah berhenti dan tidak kambuh lagi, itu sebenarnya boleh di stop, tapi jangan di stop secara mendadak. Oke, tunggu sebentar ya Kak, coba dicek dulu untuk ketersediaan dari salep hidrokortison 1%-nya. Kalau bisa minta tolong, coba tanyain Dinas, kira-kira masih nggak stok obat hidrokortison 1%? Baik Kak. Minta tolong untuk dicek stok dari salep hidrokortison 1%-nya. Oke Rita, saya cek dulu ya. Ini dia salep hidrokortison 1%-nya ya Rita. Nanti ntar kasih tahu Kak Mala untuk stok dari hidrokortison ini cuma ada 5 tub ya. Baik aja Mas. Oke. Gimana Rita? Ini Kak Mala untuk salepnya. Oh, ya. Informasi juga dari Kak Dimas tadi bahwa salep hidrokortison 1% ini hanya tersisa lagi 5 tub. Oh, oke.
minta tolong ya disampaikan ke Dimas, segera diinput datanya untuk pemesanan karena banyak juga yang nyari salep ini. Oh, baik Kak Mala. Terima kasih Rita. Terima kasih. Oke Kak Rio, sebelum saya serahkan obatnya, boleh saya minta tolong Kak Rio untuk menjelaskan ulang sedikit saja yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Kak, boleh. Jadi salep ini digunakan sebanyak 2 kali sehari. Yang pertama pagi dan juga malam. Sebelum digunakan itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu, membersihkan kulit yang akan dioleskan. Jadi dioleskannya secara tipis saja. Lalu setelah dioleskan, kita juga mencuci tangan kembali. Selanjutnya dihindarkan dari luka, lalu disimpan di tempat yang sejuk, terhindar dari panas dan juga tempat yang lembab. Oke. Nampaknya Kak Rio sudah sangat paham ya. Namun sebelum kita akhiri, saya izin untuk minta tanda tangan Kak Rio terkait dokumentasi dari konseling kita. Boleh tanda tangan di sini ya Kak? Oke. Oke. Terima kasih Kak Rio. Untuk penebusan dari salapnya ini bisa langsung dikasih di depannya. Oke, sudah silakan boleh diambil salapnya dan ke depan. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Semoga lekas sembuh. Dan Selamat Kak, siang. di salep itu kalau di salep Untuk stop dari hidrokortison ini Salapnya ini, sorry belibet. digunakan untuk meredakan kulit gatal-gatal. Sorry aku lihat. Ya.